Hai teman-teman, apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini saya ingin kongsikan resepi chicken curry puff ataupun curry puff ayamnya. Sebelum itu, sila like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, untuk membuat chicken curry puff kita ataupun curry puff ayam ini, kita memerlukan dua jenis dough ya teman-teman. Saya akan tunjukkan satu-satu ya teman-teman. Saya akan tunjukkan dough yang pertama dahulu ya. Untuk membuat dough yang pertama, kita memerlukan 200 gram tepung gandum ya, ataupun 2 mangkuk sederhana besar seperti yang saya tunjukkan sekarang ya teman-teman. 200 gram tepung gandum. Kita juga memerlukan 2 sudu besar margarine ataupun pelanta ataupun mentega ya, 2 sudu besar. Saya juga menggunakan 4 sudu besar minyak masak ya, cooking oil. Oke, saya menggunakan 1 sudu kecil atau teaspoon, 1 teaspoon garam ya. Oke teman-teman, untuk membuat dough yang pertama ini, kita panaskan terlebih dahulu margarine kita, 2 sudu besar margarine dan 4 sudu makan minyak masak ya. Kita biarkan cair bersama ya. Oke, dan kita biarkan dia sejuk, barulah tuang ke dalam tepung kita. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan macam mana untuk menyediakan dough pertama kita ya. Kita akan gunakan 200 gram tepung gandum ataupun menggunakan mangkuk saiz seperti ini ya teman-teman. 200 gram tepung gandum ya. Oke, seterusnya saya letakkan 1 sudu kecil atau 1 sudu teh garam. Dan seterusnya kita ratakan garam tersebut. Dan kita tuangkan margarine dan minyak masak yang telah kita cairkan tadi ya teman-teman. Margarine dan minyak masak nih teman-teman, saya telah sejukkan ya teman-teman. Dan kita gaul rata ya. Oke, kita gaul rata dan kemudian kita uli menggunakan tangan ya teman-teman sehingga menjadi satu adunan. Oke teman-teman, beginilah hasilnya dough pertama kita ya teman-teman. Kita akan rehatkan selama 30 menit ya, dough pertama kita. Oke teman-teman, untuk membuat dough yang kedua, kita memerlukan 1 mangkuk kecil atau 130 gram tepung beras. Dan saya akan letakkan 2 sudu besar mentega ataupun margarine ataupun pelanta ya. Dan kita akan gaul rata ya teman-teman. Saya juga akan meletakkan sedikit air ya teman-teman. Saya lupa tunjukkan dalam video saya ini ya teman-teman. Letakkan sedikit air ya teman-teman sehingga dia boleh dibentuk menjadi satu dough. Teman-teman agak-agaklah sehingga dia boleh terbentuk satu dough ya teman-teman. Air tuh letak sikit-sikit ya. Oke, ini dia doughnya ya teman-teman. Saya letakkan sedikit air tadi ya teman-teman. Dan kita rehatkan selama 30 menit seperti dough pertama tadi. Oke teman-teman, sebelum saya terlupa, untuk dough pertama tadi, saya juga ada meletakkan air di dalam adunannya teman-teman. Sehingga terbentuknya lah dough ini ya. Saya terlupa tunjukkan dalam video tadi ya. Sedikit air ya. Oke teman-teman, untuk isi chicken curry puff kita, saya telah memasaknya terlebih dahulu dan tidak sempat untuk memvideokan dia ya teman-teman. Di sini saya ingin memberitahu teman-teman, untuk isinya terpulang dengan teman-temannya. Tapi apa yang saya telah masak ialah isi daging ayam, 1 biji bawang holland dan juga carrot ya. Saya tumis bersama kari ya. Oke teman-teman, beginilah hasilnya dough pertama dan kedua kita setelah direhatkan selama 30 menit ya. Lembut ya teman-teman. Oke, kita akan membuat bulatan 5 biji setiap dough ya teman-teman. 5 biji untuk dough pertama dan 5 biji untuk dough kedua ya.
Oke teman-teman, beginilah keadaan dia ya teman-teman. Sekiranya teman-teman ingin membuat 5 biji dough pertama, ya, dough kedua juga kena 5 biji ya. Kalau teman-teman buat 6 biji dough pertama, 6 biji juga dough kedua ya. Sama rata ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan teman-temannya. Teman-teman lihat di sini ya macam mana saya buatnya. Dough pertama tadi kita ratakan ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Dan dough yang kedua yang berwarna putih, yaitu dough tepung beras tadi, saya letakkan di tengah-tengah dan saya masukkan seperti ini ya teman-teman. Letakkan dough tepung beras tadi, dough kedua, di dalam dough pertama ya, dan kita balutnya biar dia terselaputi oleh dough pertama tadi. Oke teman-teman, kelima-lima biji dough tepung beras kita, yaitu dough yang kedua tadi, telah pun kita bungkus di dalam dough pertama kita ya, seperti yang teman-teman lihat sekarang ya. Oke, seterusnya teman-teman lihatnya macam mana saya buatnya. Kita buat satu-satu dough ini ya teman-teman. Kita ambil satu biji dulu ya. Oke, kita biarkan dulu yang 4 ketul itu ya teman-teman. Oke, kita buat macam ini, kita uli-uli lagi. Oke, kita ratakan dia, kita tekan dia teman-temannya supaya dia tidak terkejutnya. Oke, kita buat macam itu dan baru kita roll dia ya. Kita ratakan ya teman-teman. Teman-teman lihat macam mana saya buatnya. Oke, setelah dia rata teman-teman, kita gulung ya teman-teman dari ujung ke ujungnya seperti yang saya buat sekarang ya teman-teman. Oke, kita roll dia ya. Dan kita uli-uli lagi dia sekejap ya. Kita roll-roll dia guna tangan, pastikan melekat satu sama lain dan kita tekan-tekan lagi ya teman-teman, buat seperti yang saya buat nih ya. Oke, kita roll lagi satu kali, kita ratakan satu kali lagi teman-teman ya. Seperti yang saya buat nih ya. Roll pertama dan roll kedua, 2 kali roll ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah dough kita rata teman-teman, kita gulung lagi untuk kali kedua ya teman-teman. Gulungan kali kedua, tadi yang pertama ya teman-teman. Oke, yang kedua nih yang betul-betul sudah kita mau potong sudah deh ya teman-teman. Oke, kita buat dia macam ini biar dia melekat satu sama lain dan dia punya pusaran tuh tidak terpisah-pisah. Oke teman-teman lihat kan. Oke, kita akan potong ya lepas nih teman-teman. Oke teman-teman, kita akan potong menggunakan pisau yang tajam ya teman-teman. Kalau pisau tidak tajam, dia akan merosakkan struktur dough kita ya. Oke, pisau saya nih sepertinya kurang tajam juga ya teman-teman, tapi tidak apalah, yang penting saya tunjukkan dengan teman-teman ya. Oke, kita bahagikan kepada beberapa bahagian ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita potong lagi ya, saya bahagikan kepada 4 bahagian ya teman-teman. Teman-teman lihat ya macam mana saya buat ya. Kalau teman-teman inginkan besar, tidak perlu potong terlalu kecil ya. Saya cuma ingin buat dia karipap nih kecil sedikit, tidak mau terlalu besar. Sebab itu saya potong lagi ya, potong kecil sedikit. Oke, kita ambil satu bahagian tadi dan kita tekan dan kita leperkan dia ya guna roller seperti yang teman-teman lihat sekarang ya. Terusnya kita isikan inti dia ya, ataupun dia punya fillings ya teman-teman. Teman-teman lihatnya macam mana saya buat ya. Oke, teman-teman tekan-tekan dia macam tu ya teman-teman, supaya inti dia tidak terkeluar semasa kita goreng nanti ya. Oke, seterusnya kita rapikan lagi ya, rapikan sebelum kita kelim dia, kita pastikan dia rapat dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman lihat macam mana saya buat ya. Oke, kita lipat, kita kelim dia ya teman-teman.
Oke, buat macam tuh. Oke teman-teman, inilah dia hasilnya ya. Dan bolehlah kita goreng ya teman-teman. Oke teman-teman, saya telah pun memanaskan minyak masak kita ya. Agak-agaklah banyak dia macam mana ya teman-teman. Dan sekiranya telah panas, bolehlah masukkan kari pap kita ya teman-teman. Pastikan minyak masak kita betul-betul panas ya teman-teman, dan biarkan dia masak sekata ya. Biarkan dia garing dan barulah kita hidangkannya. Oke teman-teman, kita akan biarkan kari pap kita sehingga betul-betul garing ya. Tiada tempo masak ya teman-teman, agak-agak ya. Kalau sudah garing seperti yang dalam gambar nih, yang dalam video teman-teman lihat sekarang, bolehlah dihidangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita rasa kita punya mini kari pap ya. Oke. Walaupun rupanya tidak berapa sempurna teman-teman, tapi mantul ya teman-teman. Dia rangup ya, sebab saya gunakan tepung beras ya teman-teman. Tepung beras yang adunan dough kedua tadi saya guna tepung beras ya. Tidak dimakan panas-panas ya teman-teman. Untuk kari pap pusing nih teman-teman, spiral kari pap ini first time saya buatnya, jadi kalau ada kelemahan kekurangan minta maaf ya teman-teman. Tapi kalau kari pap yang mie yang biasa, itu biasa saya buat ya. Walaupun tidak berapa sempurna tapi jadilah ya teman-teman, bolehlah dimakan untuk anak-anak kan. Sekiranya teman-teman suka, silalah like, share, komen dan subscribe ya. Selamat mencoba dan terima kasih kerana menonton video saya. Oke, bye.